Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimanallah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perilaku setan. Ya, artinya kita tidak boleh meniru perilaku setan atau menyerupai apa yang menjadi aktivitas dari setan. Karena kita ini memiliki contoh teladan. Contoh teladan kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebaiknya kita mencontoh perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi penyerupaan dari apa yang dilakukan oleh setan. Bapak Ibu jamaah rahimanallah, ada beberapa hadis sahih yang menunjukkan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyerupai setan. Dalam beberapa perilaku, sadar atau tidak sadar, kita tahu atau tidak tahu, bisa jadi perilaku yang kita lakukan itu menyerupai seperti perilaku setan. Padahal setan itu selalu berusaha untuk menggelincirkan manusia ke dalam jurang kehinaan. Nah, ini beberapa contoh. Coba kita perhatikan yang pertama, larangan makan dan minum dengan tangan kiri. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadukum bisimalihi wa la yashrabanna biha fa inna syaitana yaqulu bisimalihi wa yashrabu biha. Nah, ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan jangan pula minum dengannya dengan tangan kiri. Karena setan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Hadis Sahih Muslim, hadis nomor 2020. Nah, ini kita perhatikan, kalau kita makan, perhatikan betul-betul. Bahkan ketika makan itu mestinya kita berdoa. Kalau nggak berdoa, bisa jadi minum atau makan itu pakai tangan kiri, karena sudah menjadi kebiasaan. Atau misalnya makannya tangan kanan, tapi ketika minum tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kanan masih pegang makanan. Atau misalnya kita makan gorengan dan lombok. Nah, ini yang kanan untuk gorengan, yang kiri untuk
lombok. Atau misalnya dengan sendok dan garpu. Makan sendok diangkat dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri yang pegang garpu bles. Terus kita tangan kiri masuk. Jadi makannya pakai dua tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Baik atau buruk? Buruk, ya. Karena setan itu makan dengan tangan kiri. Meskipun kita tangan kanan, tapi ada tangan kiri yang ikut serta. Terus sekarang model makan orang barat, yang tangan kanan pegang pisau, yang tangan kiri pegang garpu. Ini misalnya daging atau snack makanan kudapan. Nah, kita tusuk pakai garpu tangan kiri, tangan kanan mengiris dengan pisau, lep tangan apa? Tangan kiri. Atau kita makan cara Jawa, muluk. Nah, dengan tangan, minum karena kotor ambil pakai kiri, terus minum pakai tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kanannya kotor. Tangan kanan kotor itu kotor apa? Makanan, kelubanan. Pegang gelas boleh enggak? Boleh, tapi kenapa kanan? Tangan kiri. Terus orang pegangnya tangan kiri, tapi supaya tangan kanannya yang ke bawah gelas, kemudian dua-duanya gini. Tangan kanan atau tangan kiri? Nah, kalau ada gelas karena panas pakai dua tangan. Nah, minumnya tangan kanan atau tangan kiri? Kanan. Kalau tadi kasusnya tangan kanan kotor, pegang pakai tangan kiri, diangkat, tapi tangan kanannya dorong. Itu minum pakai tangan kanan atau tangan kiri? Jadi kenapa tangan kanan harus mendorong? Ada toh? Ada. Kalau gelasnya kotor, ya dia nanti dicuci. Ya toh? Nah, jadi mari kita biasakan makan dengan tangan kanan, minum juga dengan tangan kanan. Karena dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setan makan dengan tangan kiri, minum juga dengan tangan kiri. Karena kita bukan setan, maka jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Yang kedua, ini agak sulit. Tapi mengandung kesehatan yang bagus. Larangan duduk di antara matahari dan bayangan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, idza kana ahadukum fi syamsi faqala sa'anuhu dhillu wa sara ba'duhu fi syamsi wa ba'duhu fi dhilli falyakum. Apabila salah seorang di antara kalian berada di bawah sinar matahari, lalu bayangan berpindah darinya sehingga sebagian tubuhnya berada di bawah sinar matahari
dan sebagian lainnya berada di tempat teduh, maka hendaklah ia berdiri, berpindah dari tempat itu. Nah, contohnya begini, Bapak Ibu ada yang duduk di sini, kena sinar matahari. Nah, terus itu sebagian kena sinar matahari, sebagian tidak. Berarti badan kita ada yang kena sinar matahari kepanasan, yang lain tidak kena sinar matahari enggak kepanasan. Sering mengalami itu, misalnya di tempat-tempat yang banyak terbuka seperti ini, ada panggung, ada tratap, di sini ada kursi-kursi. Jenengan mestinya ada di tempat teduh, tapi mendapatkan tempat yang kita kena sinar matahari sebagiannya ada di tempat teduh. Itu tidak boleh. Atau misalnya Bapak Ibu ada di kamar tidur, kebetulan jendelanya dibuka, kena sinar matahari, badan atas itu teduh, tidak kena sinar matahari, tapi perut ke bawah kena sinar matahari. Itu tidak boleh. Separuh. Jadi kalau mau di tempat teduh, ya berada di tempat yang teduh. Kalau mau kekaring, kena sinar matahari, ya semuanya. Jangan yang separuh kena sinar matahari, sebagian yang lain tidak. Dalam sebagian riwayat disebutkan alasannya. Kenapa tidak boleh sebagian badan kena sinar matahari, sebagian yang lain tidak? Karena di tempat itu fa innaha majlisus syaiton, dikarenakan tempat itu merupakan tempat duduk setan. Ini dalam Sunan Abi Dawud hadis nomor 4821. Hadis ini dihasankan oleh sejumlah ulama. Dan efek bagusnya adalah supaya tubuh manusia itu tidak mengalami goncangan. Yang satu bagian mendapatkan panas sehingga dia kondisinya panas di bagian tubuh tertentu, akan tetapi di sebagian yang lain dia tidak mendapatkan sinar matahari, tidak terpapar langsung sinar matahari, sehingga tubuhnya menjadi tidak seimbang. Kalau alasan hadisnya itu menjadi tempat duduk setan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu duduk, bagian kaki ke bawah teduh, tapi bagian punggung ke atas kena sinar matahari, berarti di antara badan kita itu tempat duduknya setan. Kira-kira kita sedang menduduki setan atau setan menduduki kita? Ya. Nah, jadi itu jangan dilakukan. Nah, jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu hadir di acara di ruang terbuka yang ada kursinya yang panas, nggak usah ditempati. Kalau mau pepanas sekalian ya silahkan. Tapi kalau sebagiannya panas, sebagiannya teduh, tidak usah. Nah, karena itu tempat duduk setan. Yang ketiga, kira-kira apa ya? Tidur tengkurap. Nah, tidur tengkurap.
Ini dari salah seorang sahabat, an Ya'is bin Tifat al-Ghifari an abihi radhiyallahu anhu qala an Ya'is bin Tifat al-Ghifari an abihi radhiyallahu anhu qala bainama ana muttaji'un fil masjidi ala batni idrakalani rajulun bi rijlihi faqala inna hadhihi lij'atun yubghiduha Allah inna hadhihi lij'atun yubghiduha Allah. Fanadartu faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ya'is bin Zifata al-Ghifari radhiyallahu an, dia berkata, ketika aku sedang berbaring di masjid dengan posisi tengkurap, jadi perutnya yang menjadi tumpuan untuk tidur. Jadi posisinya adalah tengkurap. Tiba-tiba seseorang itu menyentuhku dengan kakinya, lalu berkata, sesungguhnya ini adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah. Maka aku pun melihat kepada orang itu. Ternyata orang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga dalam hadis Sunan Abi Dawud, hadis nomor 5040, juga ada di dalam Musnad Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai hasan oleh sejumlah ulama hadis dan disahihkan oleh sebagian muhaddis. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita tidak diperbolehkan tidur dengan cara tengkurap. Cara Jawane ungkep-ungkep mengkurep. Itu tidak diperbolehkan. Menurut hadis ini, itu cara berbaring yang dibenci oleh Allah. Nah, dalam riwayat yang lain itu adalah cara tidurnya setan. Nah, ini kalau kita melihat dari hadis ini, ketika kita tidak tidur dengan mengkurap, berarti kita mengikuti sunnahnya Rasulullah. Ketika kita tidur dengan cara berbaring tengkurap, berarti kita berbaring dalam keadaan dibenci oleh Allah. Tapi enak nggih? Tidur tengkurap sama melumpah enak betul? Enak mana? Kadang-kadang kita perlu tidur tengkurap. Kalau misalnya dalam rangka pengobatan dipijat punggungnya, keadaan tengkurap niku berbaring napa mboten? Ya tengkurap. Nggih. Tapi kan tidak tidur. Yang dimaksud adalah tidur. Tidur dalam keadaan tengkurap itu tidak boleh. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu dipijat atau dibekam kemudian berbaring dalam posisi tengkurap, ya enggak apa-apa. Di rumah sakit mau disuntik bokongnya, ya terpaksa tengkurap, ya enggak apa-apa. Kan itu bukan untuk tidur. Nah, ketika tidur berbaring dengan cara tengkurap
itu berarti menyerupai cara setan dan dibenci oleh Allah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan karena ini banyak ini. Yang keempat, larangan sholat saat terbit matahari dan terbenam matahari. Nah, ini mari kita hati-hati. Yang biasa sholat isyraq harus sabar. Kenapa kita dilarang sholat pada saat matahari terbit dan pada saat matahari tenggelam? Nabi mengatakan fa innaha tatlu'u baina qarna syaiton. Dikarenakan matahari terbit di antara dua tanduk setan. Nah, ini sabda Nabi, fa innaha tatlu'u baina qarnai syaiton. Karena matahari terbit di antara dua tanduk setan. Hadis ini hadis yang sahih muttafaqun alaih dalam sahih Muslim dan juga di sahih Bukhari. Nah, jadi ketika matahari itu pas terbit, itu berada di antara dua tanduk setan. Dan kita tidak boleh untuk sholat bertepatan dengan matahari terbit. Karena ini menyerupai orang-orang musyrik yang menyembah setan, yang menyembah matahari. Apakah saat ini masih ada orang yang menyembah matahari? Masih ada. Bukan hanya di Jepang. Keyakinan orang-orang, hati-hati ini Bapak Ibu, keyakinan orang-orang yang melakukan gerakan-gerakan tertentu untuk menyerap energi matahari. Dengan keyakinan bahwa matahari adalah sumber energi kehidupan. Matahari yang memberikan kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan. Bahkan alam ini, bumi kita ini akan mati bila tidak ada matahari. Matahari itu ada untuk menghidupkan bumi. Kalau orang memiliki keyakinan seperti itu menjadi keyakinan yang salah. Adapun kita melakukan gerakan olahraga tetapi tidak memiliki keyakinan bahwa kita sedang menyerap energi matahari dengan keyakinan matahari itu sebagai sumber kehidupan, tidak apa-apa. Sekedar misalnya kita berjemur atau kita olahraga dengan menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan, kebetulan kita menghadap ke sana atau menghadap ke sana, ngepasi matahari terbit, itu tidak apa-apa kalau tidak memiliki keyakinan bahwa matahari sebagai sumber kehidupan. Yang memberi kehidupan siapa? Allah. Yang memberi kesehatan siapa? Allah. Yang memberikan penyakit siapa? Allah. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Ketika kita melakukan gerakan-gerakan untuk memelihara kesehatan seperti senam, olahraga, itu boleh. Tetapi ketika sholat itu kita menghadap Allah, menyembah kepada Allah, kok bertepatan dengan saat matahari terbit
atau matahari tenggelam itu bisa menyerupai ritual ibadahnya orang-orang musyrik. Terus nanti orang-orang akan berkata, loh itu orang-orang Islam sekarang itu menyembah matahari, atau orang-orang Islam itu beribadah saat munculnya matahari ada di antara dua tanduk setan, atau ketika terbenamnya matahari. Maka Bapak Ibu perhatikan betul-betul ketika melakukan sholat isyraq itu ada waktu syuruk. Ketika terbit matahari tidak boleh sholat. Terus sholatnya kapan? Setelah matahari naik. Kalau dalam jadwal sholat biasanya disebut duha, waktu duha. Jadi kita melihat jadwal. Biasanya kalau ada di jam sholat digital itu sekarang sudah ada waktu syuruk dan ada waktu duha. Misalnya waktu syuruk itu jam 5.44. Berapa sekarang? 48. Jam 5.48 itu baru terbit matahari. Maka jam 5.48 tidak sholat. Terus sholatnya kapan? Setelah 8 menit kira-kira menjadi berapa? 48 tambah 8 berapa? 6. Nah, kalau lebih amannya itu bisa 10 sampai 15 menit. Kalau 8 menit, kenapa 8 menit? Karena 1 derajat itu 4 menit. Kalau 8 menit berarti sudah 2 derajat, yang artinya matahari itu sudah terbit. Bukan saat terbitnya tapi sudah naik ke atas. Kalau waktu duha, matahari sudah sempurna di atas ufuk. Nah, jadi kita lihat kalau di jadwal sholat berarti ada di waktu duha. Maka sholat isyraq itu disebut sholat duha di awal waktu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sholat isyraq berarti sudah sholat duha di awal waktu. Kalau nanti tidak sholat duha lagi, ya nggak apa-apa karena sudah sholat duha. Kalau sholat duha afdhalnya jam berapa? Ya, afdhalnya sholat duha itu setelah naik mendekati zuhur. Jadi kira-kira jam 10, jam setengah 11, gawean wis rampung, tinggal istirahat. Nah, sholat duha. Sholat duhanya berapa rakaat? 12 rakaat. 8 rakaat atau 2 rakaat. Kalau 0 rakaat, tidak sholat. Kemudian di waktu matahari terbenam, di waktu matahari terbenam juga tidak boleh sholat, karena menyerupai ibadahnya para penyembah matahari. Ini penting sekali supaya kita beda, karena memang kita beda. Lah terus kalau sholat maghrib itu juga setelah matahari terbenam sempurna, itulah waktu maghrib. Tapi kita datang ke masjid sebelum maghrib dan kita sholat tahiyatul masjid.
ngepasi matahari terbenam. Nah, gimana? Boleh atau tidak? Tidak atau boleh? Coba yang mengatakan boleh siapa? Yang mengatakan tidak? Yang ragu-ragu? Semuanya. Sholat di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat, ya jangan sholat. Tapi kalau ada sebab, boleh. Jadi ketika Bapak Ibu datang ke masjid sebelum maghrib dan ketika sholat tahiyatul masjid kok bertepatan dengan terbenamnya matahari, maka itu boleh karena ada sebab. Sholat setelah subuh boleh atau tidak? Tidak. Sholat setelah asar boleh atau tidak? Tidak. Tapi umpama tadi malam ada saudara atau tetangga yang meninggal, mumpung kita sholat subuh berjamaah banyak banget, yuk kita bareng-bareng sholat jenazah. Padahal itu baru saja sholat subuh, belum terbit matahari. Lah kenapa kok enggak nanti? Karena saat ini aku kerja misalnya, nanti enggak bisa takziah umpamanya. Terus karena kita saat ini sholat jamaah subuh itu banyak, mbok ayo kita bareng-bareng sholat jenazah. Boleh? Kenapa? Diperbolehkan karena ada sebab. Ya, paham nggih? Ya. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Larangan-larangan tersebut apa tadi yang pertama? Larangannya yang kita sebutkan pertama kali, makan dan minum tidak boleh dengan tangan kiri. Yang kedua, larangan duduk di antara matahari dan bayangan. Yang ketiga, larangan tidur tengkurap. Yang keempat, larangan sholat saat terbit dan terbenam matahari. Saya kasih satu kaidah, ya. Kaidah yang bisa kita pahami adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita mukhalafah. Mukhalafah itu apa? Mukhalafah itu menyelisihi atau berbeda atau tampil beda, enggak niru-niru. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik. Dulu ketika Nabi melihat ada orang Persia, orang Majusi itu yang kumisnya tebal, tapi jenggotnya dipotong, ya, dikerok gitu. Cuma berkumis saja, padahal ada jenggotnya. Jenggotnya dipotong, ya, dicukur. Nah, dan sekarang banyak tuh orang kayak gitu. Maka Nabi memerintahkan supaya orang-orang muslim itu memelihara jenggot dan menipiskan kumis. Jangan sampai kumisnya tebal tapi tidak berjenggot, padahal punya jenggot. Jadi dicukur terus. Yang semestinya dicukur, dipotong, dirapikan itu kumis. Jangan sampai kumis melebihi bibir, malah masuk ke mulut. Wah,
Kalau minum kopi ngambang. Kalau minum susu jadi putih. Itu tidak boleh. Nah, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga melarang perilaku tertentu karena merupakan perilaku setan. Misalnya tadi kita ulang lagi apa tadi? Makan dan minum dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kemudian beberapa bentuk duduk yang tertentu. Nah, beberapa duduk yang tertentu itu juga dilarang. Sebagian kebiasaan yang menjadi simbol kesombongan atau keburukan. Ini menunjukkan prinsip umum di dalam agama Islam bahwa seorang muslim itu dianjurkan untuk meneladani para nabi, para orang soleh, para siddiqin. Kemudian kita menjauhi perilaku yang disandarkan oleh syariat kepada setan. Orang kafir, tak boleh meniru orang kafir atau ahli maksiat apabila hal tersebut merupakan ciri khas mereka. Misalnya rambutnya laki-laki yang panjang dikucir seperti perempuan, atau ini ada yang dikepang di sini ya, belakang seperti ekor, atau model kozak bercukur tapi ini digambar-gambar, dikasih garis-garis, atau dipakai bintang David atau bintang 5, atau ditulisi PSM, atau dikasih gunting di seperti bendera Union Jack. Union Jack apa? Bendera Inggris. Nah, ini beberapa perilaku yang tidak diperbolehkan karena itu menyerupai dari orang-orang kafir. Kemudian masih ada lagi. Tadi berapa? Sudah berapa? 4. Sekarang yang kelima. Berjalan dengan satu sandal. Kok ketawa? Ya. Yang satu hilang atau yang satu dipakai oleh orang lain. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah liyan'alhuma jami'an au liyahlahuma jami'an. Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan memakai satu sandal. Hendaklah ia memakai keduanya sekaligus atau melepas keduanya sekaligus. Ini hadis dalam Sahih Bukhari nomor 5855, juga dalam Sahih Muslim hadis nomor 2097, derajat hadisnya muttafaqun alaih. Jadi enggak boleh ingkling dengan satu sandal. Jalan saja enggak boleh, apalagi ingkling. Dilepas saja semuanya. Kalau sandalnya hanya satu. Kalau dua, yang satu jangan
di bawah. Karena ini kenapa hanya satu? Yang satu bedat, atau yang satu ada teleknya, ada atau hilang. Nah, biasanya anak-anak ini, ya anak-anak membuat prank. Nah, yang satu dibuang. Nah, nanti kalau dia bingung, seneng ini, nangis. Ya. Tapi ternyata ada juga orang tua yang gitu. Gimana kalau keliru pakai sandal dua, tapi yang satu sandal selop, yang satu sandal jepit? Pancen wis tuwa ya Mas. Jangankan kok sudah tua, yang muda saja ada yang sik penting nganggo sandal. Ora peduli sandale sapa. Sing penting ireng. Yang satu jepit, yang satu selop pun enggak terasa. Itu juga tidak boleh. Terus gimana? Kasusnya lagi sandal yang berbeda model dan warnanya. Misalnya yang satu sponnya putih, serampatnya biru yang kanan. Yang kiri sponnya biru, serampatnya putih. Pernah menjumpai? Pernah. Boleh atau tidak? Ya memang jualnya begitu. Memang ada, iya. Tapi itu tidak boleh. Ya, karena modelnya berbeda, warnanya berbeda, antara kanan dan kiri menjadi berbeda. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Tapi lagi ngetren, lagi model itu, iya itu modelnya setan, ya, iya warnanya. Nah, bagi pabrik mungkin begini, daripada menghambur-hamburkan spon, karena spon yang ini habis jadi obar-abir, yang kanan merah, yang kiri putih. Ya, tuh, maka sebaiknya jangan begitu, okay? Kalau misalnya kita tertukar, ya segera, kalau teringat ya segera dicari. Okay. Terus solusinya bagaimana? Karena kita memakai dua-duanya nggak mungkin, maka dilepas dua-duanya. Ya, nah terus sandalnya gimana? Dibawa. Barangkali yang ketukar juga mencari. Nah, nanti kalau pakai sandal satu boleh, wah di jalan itu banyak sandal yang cuma satu. Ini yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang keenam, menguap. Angop. Angopo. Gitu. Jadi menguap. Nih. Ini dikatakan bahwasanya innallaha yuhibbul utsasa wa yakrahu tasa'u. Sesungguhnya Allah itu menyukai bersin dan membenci menguap. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap,
hendaklah ia menahan semampunya, karena sesungguhnya setan menertawakannya. Jadi kalau kita menguap, angop, itu diampet. Nanti nggak jadi menguap. Tapi kalau nggak bisa menahan, akhirnya menguap, ditutup. Terus apa yang kita ucapkan? Kalau menguap ucapannya apa? Allahu Akbar. Apa? Innalillah. Apa? Astaghfirullah. Ucapannya adalah astaghfirullah atau istighfar. Mengapa istighfar? Karena kita menahan menguap tidak mampu, kemudian kita memohon ampun kepada Allah supaya jangan ditertawakan oleh setan. Ngaup, angop. Ucapan seperti itu ditertawakan oleh setan. Kok ada di dalam sholat baca Al-Quran ngaji apalagi juga tidak boleh. Jadi harusnya apa? Pertama kali ditahan. Kalau tidak mampu maka ditutup dan mengucapkan istighfar. Ini dalam Sahih Bukhari. Hadis nomor 6226. Yang ketujuh, ini masih pada saat menguap, yaitu menguap pada saat sholat. Ini juga diupayakan jangan sampai menguap. Sesungguhnya menguap ketika sholat berasal dari setan. Mungkin Bapak Ibu pernah memperhatikan, kalau ada salah seorang jamaah yang menguap, nanti sebelahnya akan ketularan. Pernah mengalami? Jenengan tidak ngantuk, tidak nguap, tapi ketika ada sebelahnya yang menguap, nanti jenengan akan ketularan. Karena itu gangguan dari setan. Jadi ternyata banyak geng. Yang keberapa tadi? Ketujuh. Sekarang yang kedelapan. Membiarkan rumah dalam keadaan gelap dan terbuka saat malam hari. Kan banyak rumah-rumah yang di waktu malam pintunya terbuka, jendelanya terbuka, dijeblak. Malah kita ada di luar, ada juga yang di dalam. Nah, ketika malam itu setan-setan itu datang, apalagi menjelang maghrib. Maka usahakan sebelum maghrib yang namanya pintu ditutup, jendela juga ditutup, anak-anak disuruh masuk. Terus kita bersiap-siap untuk sholat maghrib berjamaah. Nah, itu ada setan yang namanya Ummu Sibyan. Ummu Sibyan itu ibune cah cilik. Maksudnya begitu, bagaimana menjadikan
anggota keluarga itu pertengkaran atau dalam anggota keluarga itu terlena dengan maksiat. Sudah maghrib tapi enggak mematikan HP. Sudah maghrib masih jalan musiknya. Sudah maghrib tapi malah melakukan aktivitas yang lain, sehingga pada saat maghrib tidak melakukan sholat, atau di situ terjadi pertengkaran, perselisihan. Nah, itu karena apa? Karena adanya setan. Nah, kemudian ketika pada malam hari pintu terbuka, itu menyelisihi, karena mestinya harus ditutup, menyelisih sunnah, karena harusnya ditutup. Nah, kalau kita keluar rumah ya dibuka, ditutup lagi, gitu. Nah, jadi selain itu ketika kita masuk rumah mengucapkan salam, membaca basmalah. Ketika kita menutup pintu, menutup jendela juga membaca basmalah. Ketika makanan-makanan yang ada yang sudah tidak dimakan atau akan dimakan nanti malam misalnya ditutup, menutupnya dengan mengucapkan bismillah, jangan dibiarkan terbuka karena nanti dipangan setan. Jadi banyak sekali larangan-larangan dan juga apa yang menjadi perilaku dari setan. Ya. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9 itu larangan istimalus soma. Larangan menyelimuti badan dengan cara tertentu, yaitu menyelimuti badan atau kaki menggunakan selimut atau menggunakan sarung atau rok begitu. Kemudian bagian yang lain malah terbuka. Pernah? Oh pernah, banyak. Misalnya bapak-bapak maupun ibu-ibu memakai sarung. Nah, terus duduk dengan ngekep siku. Dari atas sudah tertutup, tapi dilihat dari sana kelihatan. Ya, itu yang laki-laki, yang perempuan pun juga. Mungkin di tempat umum tidak, tapi di dalam rumah. Di dalam rumah kan bebas toh. Kan cuma ada suami, cuma ada anak, yang laki-laki ya cuma ada istri, anak-anak. Nah, bener pakai sarung atau selimut. Nah, gitu. Duduknya jegang. Nah, ternyata dari depan celana dalamnya kelihatan. Kalau celana dalamnya kelihatan, pahanya kelihatan enggak? Nah, dari atas tertutup, iya tertutup dari atas, kita sendiri udah tertutup, tapi orang lain lihatnya. Gitu. Jadi itu tidak diperbolehkan. Terus yang ke-10, larangan isbal. Isbal niku apa? Isbal itu berpakaian sampai ke tanah. Isbal ini bagi laki-laki. Jadi kalau laki-laki pakaiannya di atas mata kaki. Nah, di atas mata kaki.
Apa yang di bawah mata kaki itu merupakan kesombongan dan tidak akan Allah melihatnya pada hari kiamat. Ngeri niki. Kalau saat ini kita pada saat pertemuan seperti ini tidak dilihat, tidak disapa, bahkan mungkin tidak jabat tangan, rasanya gimana? Wong nggak disapa, mungkin kita itu merasa apa ya kok nggak disapa ya? Apalagi nggak dilihat. Dan yang tidak melihat itu Allah ketika di hari kiamat. Padahal Allah itu penguasa hari kiamat. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi bagi laki-laki jangan melakukan isbal. Tapi kan aku nggak sombong. Lah wong isbal saja merupakan kesombongan kok. Nah, jadi pakaiannya di atas mata kaki. Sebaliknya kalau perempuan pakaiannya di bawah mata kaki. Sekarang kan banyak kebalik. Yang pakaian laki-laki celana itu sampai ke tanah, yang wanita cuma sebetis. Banyak tau ini. Yang sering goes siapa? Sering goes. Nah, itu sudah ngeri lagi kalau itu. Ya. Karena sudah jam 8, kita akhiri itu saja. Masih ada beberapa yang berkaitan dengan larangan perilaku setan, yaitu tentang aktivitas seksual. Pertama, ketika telanjang tanpa penutup, kemudian menyebarkan rahasia hubungan seksual, hubungan suami istri, diceritakan gimana caranya. Itu nggak boleh. Diceritakan aku puas, diceritakan wah nggak pernah merasakan, itu nggak boleh. Ya, hubungan suami istri rahasia, nggak boleh diceritakan. Nih. Terus satu lagi yang keberapa? 12. Larangan duduk di tengah lingkaran. Nah, jadi kita sudah berhalaqah seperti ini, kok ada orang yang duduk di tengah-tengah. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi dilarang. Tidur yang keberapa ini? 13. Tidur tanpa menutup pintu dan memadamkan lampu. Jadi tidur itu mestinya menutup pintu, jangan dibiarkan pintu terbuka. Meskipun tidur siang, itu harus menutup pintu. Karena ketika kita tidur, nggak tahu yang terbuka apanya saja. Dan ketika dilihat oleh orang, kan di rumah, iya, anak-anak nggak boleh loh melihat bapak ibunya tidur. Nggak boleh, anak-anak melihat bapak ibunya tidur nggak boleh. Nah, bapak ibunya ranopo-nopo, iya ranopo-nopo. Tapi itu larangan, waktu-waktu yang haid. Itu saja. Mungkin lain waktu bisa dibahas lagi atau ada pertanyaan di lain waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.